Kita akalinya melebarkan dia sendiri kainnya ke samping. Belakangnya tuh. Oh, saya Nah, jejerin aja. Nah, ini Mengakali lebarnya sudah. akali lebarnya dia. Kayak lipat ini lepas. Hah? Kalau ini kan udah cukup lebar nih. Iya lebar. Nggak apa-apa. Lebar nih, satu di tengah nggak apa-apa. Kalau ini udah cukup lebar, yang satu di tengah nggak apa-apa. Jadi ini teknis aja. Ada sebegini kadang-kadang atau kalau ini terlalu apa namanya? Terlalu kurang lebar, biasanya kita kasih jejer 3. Nah, ini cukup begini. Nah, ini kan cukup lebar nih. Lebar, alit. Nah, ini cukup lebar. Kalau misalnya di masyarakat kita dapetin di kain, lebarnya kurang, maka jejerinnya 1, 2, 3 jadi biar lebar. Itu tumpuk aja. Nanti tinggal dirapihin lipatnya. Ini situasional aja kondisi ya. Tapi ini kayaknya harus 3 atau 5 Ustaz? 3. Yang 5 itu istihad sebagian para ulama untuk perempuan. Karena perempuan biar lebih tertutup. Tapi istihad dari Nabi SAW nggak ada keterangan harus 3 secara khusus. Makanya sebagian ulama mengatakan ya, perempuan sama kayak laki 3 juga. Tapi kalau mau 5 pun nggak jadi masalah. Kalau misalnya 1 Ustaz? Apanya? Nggak Kalau tertutup. nggak ada kain lagi. Boleh Ustaz? Ya kalau nggak ada, yang penting kan tertutup. Gitu. Nah, bentar. Ini tadi harusnya ini apa nih? Ya. Ustadz Hanafi lebar. Kerekam loh. Halo Ustadz Hanafi. Ini harusnya ikatan duluan nggak apa-apa. Kita Kenapa? di bawah ikatan ya. Ustadz Hanafi lebar ya. Bukan lagi apa? Kerekam ya. Ini bukan dulu. Apa? Pada nih. Oh, diangkat tadi. Angkat aja dulu. Ya. Bos sana Podi. Keluar. Berapa Ustaz? Nggak usah. Naruh tali doang. Buat naruh tali. Harus ganjil lah. Harus 5 Pak. Yang penting Biasanya tengah 3, atas sama bawah satu jadi 5. Oh, biasanya cukup. Naik ke atas bang. Naik ke atas lagi. Nah, ini dah 3 ya udah. Ya. Oh gitu. Main bola. Kalau mati jenazah main bola. Dasar Argentina. Nah, ini baju ya. Baju. Ada yang bikin baju. Nah, baju-baju begini biasanya kadang ada, kadang enggak. Ketika kita beli, kadang ada, kadang enggak. Kalau enggak ada pun enggak jadi masalah. Hanya kalau perempuan kan biasanya orang 5 tuh. Kalau 5 Langsung aja. si yang tukang ginian kalau ahli dia bisa bikin pola yang buat jilbab atau buat ginian biasanya, walaupun nggak harus ya. Artinya 3 ini tertutup sudah cukup. Udah pakai gitu Ustaz. Ya perlu nggak. Apalagi laki-laki kan 3 sudah cukup. Tapi kalau ada kita gunakan tuh. Kalau perempuan biasanya dia pakein, kalau yang ahli ya, dia dibikinin pola, bikin jilbab sama baju kurung. Tapi itu nggak jadi keharusan loh. Iya iya. Kalau memang ada bisa dikerjain silakan. Kalau nggak ada, misalnya kita mau kafanin istri kita nih, nggak ada cuman kayak begini doang, nggak ada masalah. Yang penting tertutup. Paham maksudnya? Iya. Jadi saya belum masuk ya ke kapas itu. Nah ini kan makanya kapas ini fungsinya apa? Fungsi nggak fungsi sebetulnya. Mau dipakai boleh, nggak dipakai kebutuhan aja. Oke. Ya kapas ini kebutuhannya ya kalau orang itu mati normal itu nggak ada yang kayak keluar ada. Tapi kalau memang ini udah ada ya kita gunain buat ini aja paling nih bantalan di bokongnya ya, bantal di bokongnya. Takut-takut kalau dia keluar angin atau keluar kotoran atau gitu tidak ceplak ke kapan gitu. Kita coba aja ini, yuk. Taruh di Iya. mana? Itu tadi ya. Tempat duduk atau mana? Ya Poli, Bukan duduk Pak, tidur. Ini bukan duduk. Jangan diganti-ganti tuh. oh jangan diganti ya. Iya. Dia udah mandi tadi. Kalau yang mandiin bingung. Ayo. Jadi ada yang pakai ginian untuk
tutupin kepalanya begini ya kan. Itu sebetulnya bisa-bisa dia aja teknik gitu. Apa perlu kayak gitu? Nggak perlu juga. Kalau mau digituin ya sudah. Ada orang-orang tertentu yang dia memang tukang pengurus jenazah. Oh biasanya dia buat kayak gitu tuh. Tapi kita kan Iya betul. masalah Tim saya kita di itu office. ada nggak keterangan dari Nabi SAW harus kalau itu nggak ada. Tapi kalau mau kayak gitu ya sebetulnya silakan aja tapi jangan ada keyakinan apapun. Bagus inisiatif. Oh. Yang masalahnya kalau ada keyakinan harus didingin kepalanya, nah itu yang jadi masalah. Gitu. Karena masalah yang kayak gini teknis yang tidak dijelaskan secara khusus sebetulnya perkaranya luas saja. Saya juga nih pakai ginian, ya karena memang udah ada kan paket daripada nggak pakai ya sudah buat ginian aja. Biasanya kita potong dikit, ya potong setengah atau gimana, nanti kita taruh di sini nih. Di tempat dia ini kayak gitu. Nah gitu. Terus di sini kan biasanya suka ada stanggi tuh. Stanggi yang bubuk. Ya bubuk stanggi biasanya kita taruh di sini. Maksudnya apa? Untuk mensarukan ketika ini yang keluar adalah kotoran, kita nggak was-was. Ah itu stanggi udah gitu. Maksudnya gitu. Apa harus pakai? Nggak juga. Cuman ini yang ada di masyarakat kayak gitu. Ketika kita datang jadi petugas atau keluarga, ya pakai aja kalau emang mau dipakai. Iya. Ya. Nah, coba Pak duduk di sini. Apa? Kapas kebanyakan kan? Oh iya digunting. Enggak ada apa-apa. Ini sayang kan kalau kita gunting. Nah, gitu Pak. Woi, Enak sih. serem Dulu ya, banget. sini Pak. Jadi kalau bisa tingginya dia berapa? Kalau kita dapetin kainnya belum terpotong gini, tingginya berapa? Mungkin nambahin sini 20, bawah 20 dan tingginya dia itu udah cukup. Hah? Ya bebas sih sebetulnya. Kalau Gua juga. Enggak bebas sih. Yang penting kan bagaimana nanti dia tertutup baik gitu aja. Kalau misalnya kainnya terbatas sehingga kelebihannya cuman sejengkal setengah jengkal, tapi semua ketutup beres sudah. Nah itu ini makanya ini kayaknya bagus banget. pas nih, pas ukuran. Nah udah ya. Nah habis itu tangan boleh bebas nggak ada. Nggak ada ketentuan makanya kalau dia udah kaku keras jangan dipaksain. Kalau memang bisa kayak diginiin nggak ada masalah. Kalaupun nggak ada masalah juga. Cuman kalau kayak begini kita lebih gampang ketika ngubur karena dia harus kita ngadepin ke lahat. Jadi nggak goyang. Kalau kayak gini kan dia susah nggak paham maksudnya. Gitu aja sebetulnya. Cuman kan lihat kondisi dia. Kalau udah kaku kan nggak usah kita paksa-paksain harus sedekap. Karena juga bukan mau sholat kok. Dikondisikan aja. Iya. Nah, habis itu kita lipat aja bagaimana rapihnya. Mau dari kanan dulu, mau dari kiri dulu, nggak ada aturan khusus. Iya. Bukan Ustaz, tapi posisinya tadi masih adukan ya udah lanjut. Oh iya. Ah. Pintar. Jadi bawa dia dalam keadaan anduk gini dari tempat mandi dan kasih kain. Kan kita bawa tuh. Ya kan, harus pegang belakangnya. Nah, datang ke sini tutupin kain, andukan begini. Ya, habis itu baru kita tutup dalam keadaan anduknya biarin di situ. Sudah tertutup badannya baru kita tarik. Nah, kaki kalau bisa didempetin gini, nanti dirapetin sama ini aja. Diikat itu sampai saya. Nggak harus diikat. Nggak harus. Kita bisa rapetin dia dari ginian tuh. Terus kabur kita nih. Maaf. Ayo, nah, itu kita kencengin. Nah, jadi Pak, kalau misalnya nggak diikat, ketika udah kita bisa rapetin Udah jepit begini, ya, udah. aman. Iya. Saat tangannya gerak, Sat. Biar itu lagi gerak. Nah, kan udah begini nih. Ini dulu. Nah, dirapetin lagi Pak. Kayak tadi ya. Angkat dikit. Angkat dikit. Berat Ustaz, banyak gorengan. Itu aja bungkus. Nah, ini kan gini. Ya, terus Itu harus aduk kainnya. ya, nanti kalau sudah tertutup semua, kita tarik anaknya. Maaf. Ini Nah, kalau udah diikat nggak usah dibuka lagi Ustaz. Pulang. Kirim belanya. Oh, gitu tariknya. Oh, gitu. Jadi dia awal
auratnya tetap jangan itu. Oh, jadi kepala terakhir saja. Dia kepala terakhir bisa atau kebutuhan aja. Oh gitu. Kepala boleh tutup langsung. Nah, itu dirapikan. Oh iya. Bisa dirapihin pokoknya. Ikannya segitu salah tuh yang kaki di pocongnya tuh. Ah ya. Yang kenceng ya. Di pocongnya tuh. Berarti model apa ini, Ustaz? Kroket. Iya. Ikan itu aja tali sepatu dan dia Simpul, ikan simpul permukaan tuh. di sini nih di kananin. Simpul. Simpul. Dia kan Di kanan. Oh di sini. Di kiri. Di kiri. Biar gampang. Di kiri saja. Oh, di kiri. Karena nanti di Bebas sih itu dibuka sebetulnya. ya. Ini buat teknis Cuman aja. dari pas di dalam dibukanya kalau udah dibuka. Kalau di pas di yang lahat. Enggak harus dibuka juga, Ustaz. Nggak harus. Bisa juga. Pokoknya ini dibikin rapi aja, nanti dirapiin. Nah biasanya kan kalau ada yang melihat gitu, ini kan masih dibuka. Kalau nggak ada gitu. Nah, kalau di Saudi sebelum diginiin, dia itu diasepin dulu pakai wewangian. Ini dia pakai wewangian berasap tuh, kainnya ditaruh di atas jadi wangi, baru dipakein. Yang kalau disisirin itu ada Nggak harus. Enggak harus. Kalau perempuan dikepang. Kepang 2 apa kepang 3? Kepang 3, 2 ditanduk, 1 di tengah. Itu kalau perempuan. Kalau rambut ada sunah masih dikepang juga. Ya kalau nggak bisa ya nggak usah. Ya misalkan ada perempuan yang rambut Nggak bisa lah kayak gitu kan tanya lagi nggak bisa. Kalau laki-laki ini harus disisirin apa? Enggak juga nggak harus. Kalau mau disisirin disisirin aja. Dan juga nggak perlu di make up ya kayak orang kafirin tuh. Orang kafir kan mati di make up dikasih bejas nggak harus. Bejas. Memang terbuka, Ustaz. Apa? Enggak, ini masih ada. Ini kasih ada ya. Ini anggapnya tertutup aja. Ya kan udah kan seperti ini kan. Selesai. Ini kita agak udah tertutup. Udah, taruh di apa namanya? Oh iya, semayamannya taruh di situ udah. Ini keluarga negaranya ada sih. Hah? Udah tahu. Nih ya. Ini udah ya. Nah, selanjutnya proses sholatin. Nah, untuk perempuan, kalaupun ada beda, ya, sebagian para ulama menyukai kalau dia 5 lapis. 5 lapis itu bisa tadi saya bilang buat kayak pola sehingga menjadi jilbab sama itu, ya. Dan juga nggak harus putih, bisa juga pakai bajunya dia atau jilbabnya dia nggak ada masalah. Kemudian habis itu kain 3 ini kalau perempuan. Tapi kalau 3 hanya seperti ini pun nggak ada masalah, cukup. Tapi ada juga Ustaz yang ngasih pakai peci. Enggak. Ada Semua peci. Oh iya ada. Itu kreasi. Terus kalau perempuan juga bedanya dia kalau rambutnya panjang dikuncir 3, 2 ditanduk, 1 di tengah. Kalau perempuan, kalau laki enggak. Oh beda. Kepang itu maksudnya dikepang gitu. Kepang ibu-ibu tahu? Hah? Kalau laki rambut gondrong gimana tetap dikuncir apa? Bisa. Perempuan yang dikepang. Udah besok potong rambutnya. Hah? Saya pernah lihat hidungnya tuh ada ditutup kapas. Iya, makanya kan tadi saya bilang. Tadi sudah saya bilang. Kalau kapasnya ada makanya dia Ustaz ya. Butuh nggak butuh kalau misalnya kita takut ini Keluar. ya. Kalau enggak orang normal nggak ada yang keluar. Berarti nggak keharusan itu tadi. Nah, makanya saya bilang tadi ada orang yang kapasnya itu bahkan dibuat ini dia di muka tuh, jadi udah kayak jilbab ya kan, ditutupin gitu. Nggak ada keharusan kayak gitu. Yang penting gigi masih dan Pak. Teknis aja, jadi yang gampang nggak usah kita susah-susahin. Kalau ini standar minimal gitu aja udah. Iya.
Poin yang terpenting mandi itu mengalirkan air di seluruh anggota badan. Poin yang terpenting mengkafani itu menutup seluruh anggota tubuh. Dalam keadaan kainnya pendek, maka yang penting bagian atas tertutup walaupun kakinya terbuka. Kalau kainnya itu memang nggak ada lagi, tapi insya Allah itu nggak terjadilah untuk zaman kita saat ini ya. Udah ya? Udah selesai? Maka prosesi selanjutnya adalah sholat. Kalau mensolatkan laki-laki itu kita kalau laki-laki kita berdiri di mana? Di kepala. Ya, ini kiblat misalnya. Kita berdiri di kepala, kita sholat. Kalau perempuan kita berdiri di tengah sini, ya. Kalau perempuan. Nah, terus untuk sholat pertama itu baca Al-Fatihah, terus takbir. Ya, takbir berselisih ulama apakah mengangkat tangan atau tidak. Mengangkat tangan Athar Ibnu Umar, walaupun tidak langsung dari Nabi yang mulia alaihi wasallam. Ya, sebagian lagi mengatakan nggak ada untuk mengangkat tangan, jadi takbir cukup takbir saja Allahu Akbar. Oh enggak begini Ustaz ya? Iya. Oh itu kali itu satu. Jadi gini, pertama kan takbir Iya. Allahu Akbar. Baca Al-Fatihah ya. Iya. Ada riwayat Ibnu Umar kalau dia mengangkat tangan setiap takbir. Iya. Tapi itu tidak disandarkan pada Nabi SAW. Makanya sebagian ulama mengatakan itu ijtihad Ibnu Umar. Tidak usah, nggak perlu. Perkara itu luas saja. Siapa yang meyakini Umar melakukan itu mencontoh Nabi, silakan diangkat tangan. Kalaupun nggak mengangkat tangan di setiap takbir pun nggak jadi masalah. Paham? Jadi baca Al-Fatihah takbir, Allahu Akbar. Setelah itu baca selawat. Iya. Selawat yang paling sempurna tentu selawat Ibrahimiyah kayak kita sholat. Setelah itu takbir Allahu Akbar, baru baca doa. Ya, yang paling utama yang diajarkan oleh Nabi SAW kan Allahumma fir lahu wa'afihi wa'fu anhu dan seterusnya. Ya, selesai itu takbir lagi Allahu Akbar yang keempat, kita bisa doa lagi atau mencukupkan untuk salam. Walaupun disolatkan jenazah, kalau memang ada kepentingan kita mau doa lagi, lebih dari 4 pun nggak jadi masalah. Saya kira di kitab itu dijelaskan. Sampai 5. Gitu. Ada yang 5, ada yang Kadang ada yang 4, ada yang 5. iya, nggak ada masalah. Yang penting pertama Al-Fatihah, kedua Apa dia itu pakai double dengan tahun atau kita atau langsung apa? ya kalau kita menganggap tidaklah kita baca Quran kecuali setelah ta'awud, ya ta'awud. Bila quri'al Quran fastami bila qara'tal Quran fasta'id billah. Kalau kau baca Quran isti'adzah, maka baca isti'adzah juga berdasarkan keumuman ayat tersebut. Begitu. Nah, kalau istiftah nggak perlu. Ya, kita untuk sholat biasa ya. Batasan merawat jenazah yang sempurna kayak tadi itu sejak katakan misalnya anak kekuburan umur berapa tuh? Baik yang dirawat seperti tadi. Kalau dia sudah punya nyawa, berarti 4 bulan ke atas, maka dia diperlakukan seperti manusia. Kalau sebelum nyawa, maka dia daging lebih dikubur aja. Jadi 4 bulan. 4 bulan karena manusia punya nyawa itu kan 4 bulan dari hadis Nabi SAW. Dirawat kayak tadi dipanggil. Iya. Capek. Nah, Gimana yang kita suka lihat di lingkungan kita tuh kalau udah sholat jenazah dia doa lagi gitu. Itu gimana? dia doa lagi. Makanya perlu dikasih tahu sama masyarakat. Sholat jenazah itu ngapain? Doa. Jadi banyak masyarakat menganggap sholat jenazah itu bukan ngedoain dia. Ini doa kan ada dulu. Iya, artinya sunnah Nabi SAW. Justru doa itu dalam sholat. Sungguh-sungguh dalam doa itu dalam sholat. Itulah waktunya. Yang kata Nabi SAW, tidaklah seorang mayit disolatkan 40 orang muslim yang bertauhid mendoakan dia dengan ikhlas. Allah mengabulkan syafaat dari saudara-saudaranya itu bagi saudaranya. Jadi dalam sholat, adapun selesai sholat berdoa, maka itu nggak ada contohnya dari Nabi SAW. Berarti kita kalau kita kabur boleh. Mayatnya ngomong. Iya, kalau misalnya ini jenazah di bawah penguasaan kita, Ini mayatnya ngomong. udah sholat bawa aja udah. Udah sholat bawa aja udah. Gitu. Dan dibiasakan biar masyarakat nggak perlu yang seperti itu. Gitu. Jadi doa itu masalah. Ya saya kan seperti tadi. Gimana caranya kita itu dulu waktu belum tahu tadi pada tadi 4 bulan harus dirawat. Anak terus jujur aja dulu pada anak punya anak
sudah ini cuma tepat kata Punya anak? yang meninggal Oh. sudah tapi kita dirawat begini. Oh nggak ada masalah untuk anak-anak terdapat yang seperti itu terdapat keringanan karena yang didoain juga bukan si anak. Ketika anak meninggal yang doain bukan si anak. Yang doain siapa? Yang didoain orang Orang tua. Karena si anak ini anak muslim mati sebelum balik surga, masuk surga. Makanya doa kalau itu mayat anak-anak adalah doa buat orang tuanya biar dia sabar, dia dapat pahala musibahnya. Anaknya nggak perlu didoain orang dia surga. Iya, sebelum balik ya anak seorang muslim. Kalau habis rumah sakit nih pulang rumah ketika ada mau nyelamin kan belum mandiin sangat Jenazah harus dimandiin. Kalau kita lakukan itu menyelisihi Nabi yang mulia Harus langsung maksudnya Ustaz? Harus langsung setelah mandiin. mau menyolatkan tapi belum dimandiin. Oh. Sunnah Nabi SAW dia disolatkan setelah dimandikan dikafani. Meskipun ada jeda nggak apa-apa. Jadi setelah udah dikafanin, dimandikan, dikafanin, terus ada jeda, misal 2 jam, 3 jam baru sholat nggak masalah. Gak ada masalah kayak misalnya ini mayit yang mau nyolatin banyak, Ya. terus bergantian gak ada masalah. Bergelombang ganti-gantian gak ada masalah. Tadi yang mandiin, yang mandi ya, yang mandiin dan yang mengkafanin perlu wudu nggak ada? Keadaan bersih nggak, artinya kita petugas Untuk memandikan disukai bukan jadi suatu kewajiban. Setelah mandiin mandi lagi. artinya kita berhentinya sebelum mandiin Disukai, artinya nggak wajib. Disukai aja. Untuk bacaan ketika sholat, nah itu yang saya tahu. Jadi kan benar apa enggak Ustaz? Pertama kan Al-Fatihah ya. Nah yang kedua itu kan sholawat. Yang ketiga biasanya saya baca Allahumma firlahu wa tubuhu Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu. Sebetulnya kalau kita lihat dari hadis Nabi SAW panjang. Allahumma firlahu wa afihi wa anhu wa akrim nuzulahu wa wasi'mat wa wasi'mu bil ma'i wa kasih wal barak wa naqihi minal khataya kama naqaita thawbal anjir minal danas wa bilahu ahlan min ahli wa zawjan min zawji wa daratan min dawud min dari wa dakhilul jannah wa itu min ajalina wa adil khabar. Itu yang lengkapnya. Untuk yang keduanya bisa juga kita baca Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina wa syahidina wa ghaibina wa dzakarina wa untana. Allahumma man ahyaitahu minna fa ahyihi 'alal iman wa man tawaffaytahu minna fa tawaffihi 'alal islam. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la tudillana ba'dahu. Jadi bukan ujungnya aja, itu ada depannya. yang singkatnya Ustaz? Hah? Ya singkat. Ya iya. Ya itu yang Allah tahrimna doang gitu Ustaz. Iya iya. Setahu saya itu yang lengkapnya. Kalau mau yang hafalnya segitu ya sudah. Afwan Ustaz, kalau nggak hafal yang bahasa Arabnya Ustaz, pakai bahasa Hafalin dari sekarang. Wah, lebih jelas nah, betul. Betul. Sahih. Jenazahnya udah di kuburan, udah dikuburkan, terus mereka malah sholat di Di atas kubur. Bagi orang yang terlambat, rame-rame tapi Ustaz. ya, Nggak bagi orang apa-apa. yang terlambat belum menyolatkan, ya kan? Misalnya di keluarga dekat atau dikenal, Seingat anak dia dia boleh di menyolatkan bawah di atas itu. kubur. Ada. Setelah Jadi dia masuk belakang kubur, buka. udah oh di dalam kubur. Terus Bagaimana cara menyolatkannya lokasi sama bawah. menghadap Kalau kiblat? nggak salah ya, kalau nggak Kalau itu di laki-laki di samping. kepala, kalau Cuma perempuan di belum pernah boleh lihat. berjamaah seperti yang dilakukan oleh Nabi SAW. Antum mau Seorang cari tukang aja, sapu kunci. masjid Kunci mati di malam identitas. hari, langsung Bisa. dikubur pagi Oh, hari. Nabi kunci tanya di dia tas. di mana, udah dikubur, maka Nabi nyamperin kuburnya dan nyolatin. Hanya saja bersis para ulama berapa jangka waktu itu untuk masalah. kita boleh nyolatin dia di kubur. Benar. Maka ini nggak ada keterangan khusus, nggak ada keterangan khusus ya. Ini uruf saja, tidak dengan waktu terlalu lama, misalnya seminggu, ya kan seperti itu. Karena yang Nabi kerjakan itu malamnya meninggal, paginya baru Nabi ke kuburnya untuk nyolatin dia. Seperti itu yang kabar berarti ya. Begitu kabar. Misalnya ada orang dia udah mau nyamperin, padahal Allah karena ini cepat langsung dikubur. Nah ini bisa dia langsung dikubur di sholat gitu. Nah, kalau misalkan mayat udah di dalam kuburan, tiba-tiba kalau misalnya kita buka kapas di hidung keluar darah itu gimana? ya kan makanya dia kagak dikapasin. Kalau misalkan ada yang di kapas, Oh jangan dibuka lah. Masukin lagi aja. Kan kita udah tahu waktu mandiin dia itu terluka. Dia tutup.
Nanti udah Tapi ngubur. nggak luka pas mandi itu nggak luka. Oh ya udah kalau Tiba-tiba misalnya itu langsung berdarah. misalnya kita buka keluar apa itu biarin aja. Oh, dibiarin. Biarin aja. Coba lagi. Nggak ada apa-apa, biarin. Makanya nggak perlu melakukan sesuatu yang akhirnya kita malah iya orang lagi bener-bener ditutupin ngapain lu buka-buka. Bener juga sih. Hah? Tiba-tiba pas Oh tiba-tiba keluar. langsung Ya ada kalau kita mau bekas darahnya. tutup, set mau tutup nggak ada masalah. Kalau kita nggak mau tutup nggak ada masalah. Kayak misalnya dia udah kayak gini nih rapi terus keluar lagi kotoran, kita kayak berasa keluar udah anggap aja nggak ada. Karena kalau gitu nanti kita ikuti jadi was-was. Tapi emang ada tuh yang sering keluar kotoran terus emang. Was-was bisa terjadi di mana aja. Nah, selanjutnya habis kita nyolatin ngubur. Iya, ngubur. Nah, ketika kita ngubur ya, yang turun ke liang lahat tentu yang kuat ya. Nggak ada sih keterangan khusus harus siapa tapi keluarga dekat terutama. Yang malamnya tidak habis melakukan hubungan suami istri. Kalau yang malamnya habis melakukan hubungan suami istri nggak boleh turun ke lahat. Walaupun dia udah mandi junub. Walaupun udah mandi junub. Di atas juga nggak boleh. Tapi Ustaz Boleh, yang turun maksud saya. Ustaz untuk kita belum tahu umumnya Iya. Iya, jangan lagi. Coba Maaf suruh ya. mundur aja. Nah, terus yang kedua, ya, terjadi bukan kita bilang salah juga nggak salah mutlak, tapi sunnah Nabi SAW memasukkan kubur itu dari arah kaki. Iya. Ini kan nih misalnya ini yang lahat ya, kotak ya. Ini arah kiblat sana ya. Ya. Lahat kan di sana, dia di arah kiblat. Ya kan? Biasanya kita tuh dari samping kan. Iya. Sunnah Nabi SAW tuh dari arah kaki. Masuk ke dalamnya. Iya, jadi mayat itu taruh di sini. Ya, di kepala dua, kaki kan. Terus yang turun di bawah. Terus itu ya, digotong ya. Bismillah wa ala millati Rasulillah. Baca itu. Bismillah wa ala millati Rasulillah baru ditaruh, baru miringin ke kanan. Apa Ustaz bukannya Bismillahirrahmanirrahim. Millata ala millati. Ala millati dengan nama Allah di atas agama Rasulullah. Kaki dulu diturun ke kepala dulu. Kepala dulu kan begini kan. Dari arah kaki. Masukinnya dari kaki sini. Ini kepalanya ke sana nih, begini. Ini misalnya liang kubur ya, lahat di sini nih. Lahat kan yang cowok tuh, yang kiblat. Mayit biasanya dia taruh di samping. Kemudian begini ya. Sunnah Nabi SAW, walaupun ini kita katakan boleh nggak apa enggak, ya sebetulnya kalau memang ada kebutuhan nggak ada masalah. Cuman perlu kita ingat, sunnah Nabi SAW itu dari sana no. Dari arah kaki, kepala duluan masuk. Kepala duluan masuk dari arah kaki, ya kan, terima gini, baru ditaruh, miringin gitu. Betul. Di arah kaki. Kalau kepala itu kan ke atas kan gini San. Iya, miring nih. Iya. Berarti beda tangan miring gitu. San. Oper tangan. Ya enggak. Enggak. Ini lo dari sana ke sini. Ini kan di sini ada orang. Berarti coba di ini. Yang ringan lah, yang ringan. Yang enteng. Ya kan badannya kalau secara ini kan berarti Kakinya masuk Iya begitu loh. Miring Gak ada masalah. kakinya Biar masuk. lebih puas, langkahnya kecil aja. Enggak, udah kan paham kan? Paham. Udah. Nah, terus Yang kecil aja habis ada itu kan pakai. dia Saimun. miringin mak. Ini kan. Nih. Nah, nah, kalau perlu diganjel karena dia takut jatuh, kasih yang Bola bulat ya, bulat itu. Ya, terus habis itu kasih Apa? papan udah. Apakah ini harus dibuka? Dibuka nggak ada masalah. Pun kalau nggak dibuka udah menjadi suatu kekurangan tersendiri. Apakah harus dibuka mukanya begitu? Enggak harus. Wajahnya juga nggak harus. Tangannya itu enggak. Kakinya udah jempolnya terus nempel sama tanah. Enggak ada keterangan setahu saya dari Nabi SAW untuk hal tersebut. Kalau wajah Ustaz harus Termasuk kena wajah gitu. wajah kena tanahnya. Iya. Apa? Ada nggak dalilnya dari Nabi SAW? Kalau ada, kita kerjain. Nah, Masya Kalau Allah. nggak ada, nggak harus. Tapi kalau ada yang ngerjain kayak gitu, ya mungkin dia dapat dari ulama atau sih nggak tahu. Saya belum tahu ilmunya gitu. Iya. Jadi gua setiap kan apa? Nggak ada masalah. Cuman terkadang kan itu kebiasaan masyarakat kita daripada ribut apa gimana ya udah lah. Ikutin aja. Kecuali azan ya. Kecuali azan memang kita nggak. Azan jelas kan nggak ada. Nggak ada ini ya. Berarti nggak ada papan apa nggak ada tanah? Apa?
ininya, sifatnya. Tampil beda. Tampil beda. Mau kena tanah mau enggak? Gak ada masalah. Woi, halas. Yang penting nggak ada asal ya. Iya nggak azan tentunya azan sholat. Nih. Iya. Kalau masukin alat pakai peti gitu, di kampung saya masih pakai peti Ustaz. Ya itu menyelisihi sunnah Nabi SAW dan itu bukan tata cara yang diajarkan Rasulullah. Pakai peti. Kalau ada itu apa penyebab corona itu? Corona peti. Beda. Doang. Aduh. Jadi nggak enak sama Alaisan. Ngubur orang yang COVID. Saya pernah Pak. Itu orang-orang yang habis kubur. Ayo. Ya, itu mah cuman gara-gara SOP doang. Dia pada ngerokok di situ. Iya, Beres itu. beres. Oh. Udah pakai masker juga. Ini udah sih, bukan gua. Ya.